down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuyuk Margono dengan NPM 25412064. Eh, Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang yang sangat kental dengan kesehari-harian kita, yaitu tentang etika dan etiket. Materi ini penting karena etika dan etiket merupakan pedoman dalam berperilaku yang membantu kita berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat, kampus maupun dunia kerja. Mari kita mulai pembahasannya. Pada slide ini kita akan membahas pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Etika tidak hanya terlihat dari perilaku kita di depan orang lain, tetapi juga dari kesadaran diri untuk melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Contohnya adalah mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek atau bersikap jujur dalam berbagai situasi. Etika memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku agar kita dapat membedakan tindakan yang benar dan salah. Yang kedua, etika membantu karakter yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, itu menjadi dasar dalam mengambil keputusan, terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Dan yang terakhir, etika membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis karena adanya rasa saling menghormati. Selanjutnya kita lanjut ke slide keempat, jenis-jenis etika. Terdapat 3 jenis etika. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana adanya dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah etika normatif, yaitu etika yang membahas bagaimana manusia harusnya bertindak berdasarkan norma moral. Dan yang ketiga adalah etika profesi, yaitu sebuah aturan moral yang harus dipatuhi dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesi. Contohnya, dokter yang mengutamakan keselamatan pasien dan akuntan yang menjaga kerahasiaan data klien. Selanjutnya slide kelima itu kita akan masuk ke pengertian etiket. Yang tadi itu etika, dan sekarang kita masuk ke yang kedua, etiket. Etiket berasal dari bahasa Perancis yang berarti tata cara atau aturan kesopanan dalam pergaulan sosial. Jika etika berkaitan dengan moral dan benar atau salah, maka etiket lebih menekankan bagaimana cara kita bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Etiket membantu menunjukkan rasa hormat, menciptakan kenyamanan sosial, dan membangun citra diri yang positif. Selanjutnya kita masuk ke slide 6, yaitu bentuk-bentuk dari etiket. Ada beberapa bentuk etiket yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, etiket berbicara, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai lawan bicara. Yang kedua itu etiket berpakaian, seperti pada saya saat ini, kita harus berpakaian sesuai dengan tempat dan situasi. Ketiga, yaitu etiket makan, seperti menggunakan alat makan dengan benar dan tidak berbicara ketika mulut masih penuh makanan. Yang terakhir yaitu adalah etiket digital, yaitu menjaga kesopanan dalam penggunaan media sosial, teknologi, termasuk tidak menyebarkan hoaks dan menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya kita masuk ke slide 7, yaitu perbedaan etika dan etiket. Mungkin teman-teman semua yang menonton video ini masih banyak nih yang belum tahu mengenai perbedaan etika dan etiket.
Meskipun dianggap sama, etika dan etiket ini memiliki perbedaan yang sangat beda, yang mana etika itu berhubungan dengan nilai moral dan menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah. Intinya etika itu tindakan benar atau salah, tuh menentukan suatu tindakan benar ataupun salah. Sedangkan etiket itu berhubungan dengan tata krama ataupun kita sebut kesopanan berinteraksi dengan orang lain. Yang mana sebenarnya keduanya sama-sama penting dan perlu diterapkan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke penerapan pada mahasiswa. Nah, dalam kehidupan mahasiswa, etika dapat diterapkan dengan cara jujur dalam ujian dan tugas, tidak melakukan plagiarisme, serta bertanggung jawab dalam tugas kelompok. Sementara itu, etika dapat kita terapkan dengan datang tepat waktu ke kelas, berbicara sopan santun kepada dosen dan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan kampus. Selanjutnya, etika dan etiket di dunia kerja. Di dunia kerja, etika dan etiket menjadi dasar profesionalisme. Contohnya adalah menjaga kerahasiaan data perusahaan, bersikap jujur dalam membuat laporan, dan menghormati rekan kerja. Selain itu, disiplin waktu dan kemampuan komunikasi secara profesional juga merupakan bagian penting dari etiket di tempat kerja, yang mana penerapan etika dan etiket yang baik akan membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Jadi kita dipandang baik oleh orang lain, seperti itu. Masuk ke slide yang terakhir, slide 10. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, etika adalah pedoman moral yang membantu kita menentukan tindakan yang benar dan salah. Sedangkan etiket adalah aturan kesopanan yang mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat, lingkungan akademik maupun dunia kerja. Mungkin sekian pemaparan materi pada video kali ini mengenai etika dan etikat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.